Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan saya di KBM Daring. Kali ini saya masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang memahami ragam aplikasi komunikasi data. Kita pada pertemuan yang kedua ini akan membahas mengenai perkembangan komunikasi data. Batasan pengertian komunikasi sekarang menjadi lebih luas, ya, mengingat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan seseorang dapat terhubung dan saling bertukar data lebih cepat. Nah, kemudian ada beberapa pengertian yang perlu kita ketahui mengenai perkembangan komunikasi, yaitu apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu pengetahuan, ya. Jadi dalam perkembangan komunikasi itu bermula dari hal yang kecil, kemudian meluas, menjadi besar, dan menjadi besar. Itu perkembangan komunikasi. Adapun pengertian dari data, informasi, dan pengetahuan, nah, jika data itu adalah kumpulan angka, karakter, teks, simbol, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya yang bersumber dari kejadian atau fakta. Jadi data itu kumpulannya angka-angka, karakter, teks, simbol yang sumbernya itu dari kejadian atau fakta. Contohnya, kita sedang berjalan, kemudian ada kecelakaan di sana. Nah, dari kecelakaan tersebut ada seseorang yang ngetiklah atau menginformasikan ke orang lain. Nah, itu bisa dijadikan data karena sumbernya fakta atau kejadian yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, informasi. Nah, informasi ini merupakan keluaran atau output hasil pengolahan data, baik secara matematis maupun secara linguistik. Nah, jadi informasi ini adalah data atau pengeluaran hasilnya, outputnya. Kalau kita di komputer itu printernya, hasil printnya, outputnya itu dari data, ya, yang diolah baik secara matematis maupun secara linguistik. Nah, kemudian apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu setelah diperoleh informasi dari pengolahan data yang diterima, seseorang yang membaca informasi tersebut akan mendapatkan pengetahuan baru tentang data tersebut. Artinya, ketika orang mengetahui sesuatu informasi, orang tersebut menjadi tahu akan informasi itu yang mulanya data. Jadi seperti itu pengetahuan. Jadi mulanya data, kemudian dikelola atau diolah, ya, menjadi informasi. Kemudian setelah informasi diterima oleh orang atau kita, sehingga kita tahu informasi itu menjadi pengetahuan. Kalau kita lihat di peta konsepnya atau konsep pengetahuan seperti ini. Jadi awal mula itu data. Nah,
awal mula data, baik teks, gambar, informasi, nah yang tadi sudah dijelaskan, yang bersumber dari kejadian atau fakta. Setelah ada datanya, diolah, diedit, diolah, kemudian menjadi informasi. Nah, setelah menjadi informasi, ada orang yang menerima informasi tersebut sehingga menjadi pengetahuan. Jadi orangnya tahu tentang informasi itu. Yang tadi dicontohkan bahwa setelah ada orang kecelakaan, ada yang melihat, kemudian dia membuat data, mengetik atau memfoto atau memvideo. Setelah itu diolah menjadi informasi. Kemudian setelah informasi itu, ketika ada orang yang mengetahui informasi itu namanya pengetahuan. Itu tentang pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Adapun perkembangan teknologi komunikasi, nah prosesnya itu dimulai dari tahun 1837. Pada tahun 1837 itu ditemukan mesin telegraf di benua Eropa yang kemudian dikembangkan di Amerika oleh Samuel Morse dan Alfred Vail sekitar tahun 1837. Jadi yang pertamanya itu pada tahun 1837 mulai ditemukan mesin telegraf, nah, di benua Eropa, kemudian dikembangkan di Amerika oleh Samuel Morse dan Alfred Vail sekitar tahun 1300. Alfred Vail sekitar tahun 1837. Kemudian dalam pengoperasiannya, telegraf ini masih menggunakan sandi Morse sebagai standar komunikasi. Jadi awal mulanya telegraf ini masih menggunakan sandi Morse sebagai standar komunikasinya. Kemudian pada tahun 1870 sampai 1910, ya, perkembangannya yang pertama pada tahun 1876 Alexander Graham Bell itu menemukan teknologi telepon untuk pertama kalinya. Meskipun beberapa artikel menyatakan bahwa penemu teknologi itu adalah dari kebangsaan Italia yang bernama Antonio Santi Giuseppe Meucci. Nah, yang pada akhirnya, ya, pada tahun 2002 ditetapkan bahwa penemu teknologi telepon pertama kali adalah Antonio Meucci. Jadi pada tahun 1890 Alexander Graham Bell menemukan teknologi telepon untuk pertama kalinya. Namun ada beberapa media, ya, atau artikel yang menyatakan bahwa penemu itu bukan Alexander Graham Bell, namun Antonio Santi, yang kemudian penelitian berkembang dan akhirnya pada tahun 2002 ditetapkan lewat kongres bahwa penemu teknologi telepon pertama kali adalah Antonio Meucci, bukan Graham Bell. Kemudian yang kedua, pada tahun 1881 muncul inovasi Yellow Page, ya, yang menyimpan daftar kontak. Yellow Page ini semacam buku yang fungsinya untuk menyimpan daftar kontak atau nomor telepon. Itu pada tahun 1881. Kemudian pada tahun 1891 mulai meregister nomor telepon sebanyak 512.000 di wilayah Amerika. Jadi bukunya ditemukan pada tahun 1881. 10 tahun kemudian baru bisa meregister nomor telepon sebanyak 512.000.
di wilayah Amerika. Jadi 10 tahun perkembangannya. Kemudian pada tahun 1887 mulailah sarana telepon umum dengan koin ini berkembang. Ya kalau misalkan kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada, tidak ditemukan. Tapi dulu waktu zamannya Bapak itu masih ada. Pernah nemuin, itu ada di Balai Desa dulu ada, di depan Telkom Losari juga ada, di Mulyasari juga pinggir jalan, di pinggir tiang itu ada dulu ya, pernah nemuin namanya yang telepon umum yang menggunakan koin. Kalau sekarang sudah nggak ada, sudah canggih-canggih. Nah, kemudian tahun 1915 sejarah ketika Alexander Graham Bell melakukan panggilan telepon dengan temannya Thomas Watson di San Francisco. Jadi pada tahun 1915 ini sejarah ya, karena apa? Ketika itu Alexander Graham Bell itu melakukan panggilan telepon dengan temannya di San Francisco. Itu sejarahnya pertama kali bisa telepon keluar. Kemudian pada tahun 1920 teknologi telepon ini mulai dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sarana telekomunikasi di beberapa negara. Jadi pada tahun 1920 mulailah dikembangkan, dimanfaatkan sebagai sarana telekomunikasi di beberapa negara. Kemudian pada tahun 1050 sampai 1960 ya, pada tahun ini ada beberapa sejarah yang terjadi, yaitu pada tahun 1957 teknologi pager mulai diperkenalkan dan dipergunakan untuk pertama kalinya di Allenton dan Bethlehem di Pennsylvania sebagai upgrade dalam teknologi telepon. Jadi pada tahun 1997 ini teknologi pager mulai diperkenalkan lah ya, dan pertama kalinya itu digunakan di Allenton, Bethlehem, dan Pennsylvania. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu yang namanya pager, itu di film ada, masih ada. Itu yang Bapak ingat di filmnya Jackie Chan itu ada yang kotak kecil, tapi informasinya itu muncul di sana, itu pager. Kemudian pada tahun 1963 dikenal catatan sejarah karena digunakan telepon untuk berkomunikasi dengan Kremlin dalam membahas permasalahan persenjataan di Kuba. Jadi pada tahun 1963 ini dikenal di sejarah, dicatat di sejarah karena apa? Telepon ini digunakan untuk membahas permasalahan persenjataan di Kuba. Itu pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 untuk pertama kalinya satelit diluncurkan ke ruang angkasa sebagai teknologi komunikasi. Jadi yang sering kita lihat di televisi, lihat satelit itu pertama kali meluncurnya pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1968 nah, baru disetujui penggunaan nomor 911 atau 911 di seluruh negara sebagai sarana kontak emergensi. Nah, kalau darurat teleponnya ke 911 atau 911.
Itu berlaku pada tahun 1968. Kemudian perkembangan dari tahun 1970 sampai 1980. Di tahun ini ada dua catatan sejarah. Nah, yaitu pada tahun 1972 merupakan titik awal perkembangan surat elektronik atau email ya, yang sekarang kita gunakan, kalian juga bisa. Itu mulainya pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1984 teknologi telepon seluler tanpa kabel muncul ya. Jadi munculnya handphone ya, atau telepon seluler itu pada tahun 1984 itu sudah muncul, tapi masih jadul banget. Kalau misalnya kalian lihat film dulu itu teleponnya besar ya, hampir sebesar sepatu. Itu pertama kali adanya telepon tanpa kabel. Kemudian pada tahun 1900-an, ulangi, pada tahun 1990-an, nah, ide penanganan dalam koneksi antar negara muncul pada tahun 1991 dan 1998. Jadi sudah mulai berkembang itu 90 antar negara koneksi ya, baik menggunakan internet ya, email dan lain sebagainya, atau telepon. Itu mulai berkembang pada 90-an, tahun 90-an. Kemudian yang ketujuh, tahun 2000 sampai sekarang ya. Tahun 2000 adalah era generasi teknologi telepon sudah beralih menggunakan touchscreen. Nah, sudah beralih menggunakan teknologi touchscreen, yaitu layar yang dapat dikemas dan dilipat menjadi satu dengan keyboard sehingga lebih praktis. Jadi mulai tahun 2000-an HP kalian sekarang yang namanya Android itu perkembangannya mulai tahun 2000-an. Keunggulan lain dari perangkat touchscreen ini, kemampuan atau fitur pengaksesan internet seperti browsing, email, messaging, dan lainnya. Jadi kalau sekarang HP sudah canggih ya, sudah bisa digunakan buat email, bisa digunakan buat messaging atau message atau browsing itu sekarang. Jadi kalau dulu itu nggak seperti itu. Dulu pakai kabel, harus manual. Kalau sekarang sudah enak ya. Itu perkembangan atau proses perkembangan teknologi komunikasi selama beberapa tahun, mulai dari tahun mulai dari tahun 1837 sampai sekarang. Itu perkembangan komunikasi, sejarahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.